Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi saya Amanda Sipania. Jadi di sini saya akan memaparkan mengenai model-model pembelajaran. Sebelumnya, apa sih model pembelajaran? Jadi, model pembelajaran itu adalah kerangka kerja yang menentukan bagaimana guru dapat mengelola interaksi atau aktivitas siswa di kelas. Nah, model-model pembelajaran ini juga memiliki ciri-ciri ya teman-teman. Yang ciri-cirinya itu seperti yang pertama, berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli tertentu. Dan yang kedua yaitu mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. Misalnya model pembelajaran induktif dirancang untuk mengembangkan proses berpikir induktif. Dan yang ketiga yaitu dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengenai belajar di kelas. Kemudian misalnya lagi model sistematik yang dirancang untuk memperbaiki kreativitas dan pembelajaran. Dan yang keempat memiliki bagian-bagian model. Dan yang kelima memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran seperti dampak pembelajaran yaitu hasil belajar, dan kedua juga dampak pengiring yaitu seperti hasil belajar jangka panjang, dan yang terakhir yaitu membuat persiapan mengajar seperti desain instruktual dan juga pedoman model pembelajaran. Kemudian ada macam-macam model pembelajaran. Yang pertama yaitu adalah model pembelajaran discover learning antara lain itu kan. Nah, model pembelajaran DL ini merupakan cara menentukan sesuatu yang bermakna dalam pembelajaran. Ada langkah-langkah seperti adanya simulation. Simulation ini seperti pemberian rangsangan. Dan yang kedua yaitu problem statement, yaitu identifikasi masalah. Dan yang ketiga yaitu data collection, seperti pengumpulan data. Dan yang keempat data processing, yaitu adalah pengolahan data. Dan yang kelima adalah verification. Dan yang terakhir yaitu adalah generalization, seperti kayak menarik kesimpulan gitu loh teman-teman. Nah, dan yang ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan model DL ini. Yang pertama seperti membantu peserta didik, yang kelebihannya seperti membantu peserta didik untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kemampuannya. Dan yang kedua yaitu dapatnya pengetahuan yang menguatkan pengertian, ingatan bagi siswa. Dan yang ketiga seperti menimbulkan rasa senang pada peserta didik. Kemudian apa sih kelemahannya? Seperti yang pertama itu menyita banyak waktu. Kemudian lagi kemampuan berpelajaran berpikir rasional ini tuh menjadi menurun gitu kan. Nah, yang ketiga itu tidak mudah peserta didik dapat mengikuti pembelajaran, seperti butuhnya penyesuaian gitu terhadap peserta didik. Nah, kemudian model pembelajaran yang kedua yaitu adalah model pembelajaran problem based learning atau PBL. Nah, apa sih PBL ini teman-teman? PBL ini merupakan model pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk menerapkan pemikiran yang kritis, kemudian kemampuan memecahkan masalah, serta pengetahuan konten untuk masalah dunia nyata dan isu-isu. Langkah-langkah PBL ini terdiri dari yang pertama yaitu adalah mengorientasikan siswa terhadap masalah, dan yang kedua mengkoordinir peserta didik, dan yang ketiga seperti menyeimbangkan penyelidikan dengan kasus nyata, dan yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya yang didapatkan tadi, dan yang terakhir yaitu menganalisis data. Nah, kelebihan dan kekurangan PBL ini, yang pertama itu untuk kelebihannya adalah PBL ini merupakan teknik yang bagus karena ini memecahkan masalah kan teman-teman. Dan yang kedua juga PBL ini dapat menantang kemampuan siswa seperti rasa ingin tahu tadi. Dan yang terakhir seperti dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran pada siswa. Kemudian kekurangannya yaitu peserta ini merasa kayak mungkin kurang minat gitu kan, kayak kurang minat terhadap pembicaraan masalah tadi. Kemudian juga mungkin dia nih ketika mencari data itu agak sulit jika tidak dipandu oleh dosen atau oleh gurunya. Oleh karena itu guru juga berperan penting dalam pembelajaran ini gitu kan. Kemudian selanjutnya yaitu adalah keberhasilan PBL ini memerlukan waktu yang cukup panjang. Nah, yang ketiga yaitu model pembelajaran inquiry based learning atau IBL. IBL ini menurut Soimin adalah model yang dapat mendorong peserta didik untuk aktif, itu lebih ke aktif kuliah dan pembelajaran. Nah,
langkah-langkah untuk pembelajarannya terdiri dari yang pertama itu adalah simulation, kemudian adanya problem statement, yang ketiga adanya data solving, data selection, dan yang keempat adalah data processing, dan yang kelima verification, dan yang terakhir itu generalization. Nah, kelebihannya yaitu yang pertama menekankan pada pengembangan aspek kognitif serta prospektif. Kemudian peserta didik juga memiliki konsep-konsep dasar dan ide-ide dengan yang baik, dan juga manfaatnya memiliki ruang kepada peserta didik untuk belajar sesuai gaya belajar mereka masing-masing. Nah, kekurangannya seperti jika guru kurang spesifik menjelaskan, maka siswa itu dapat salah paham. Kemudian juga seringkali guru mengalami kesulitan dalam merancang pembelajaran, dan sistem selama kriteria keberhasilan mahasiswa ditentukan oleh kemampuan peserta didik dalam menguasai materi, maka pembelajaran inquiry ini sulit diimplementasikan. Tapi bukan berarti tidak bisa diimplementasikan ya teman-teman. Kemudian yang keempat yaitu adalah model pembelajaran project based learning atau PJBL. PJBL ini adalah cenderung untuk kayak menciptakan suatu karya atau hasil pemahaman peserta didik melalui materi pembelajaran khusus seperti yang biasa diterapkan oleh SD atau MI gitu. Nah, langkah kerjanya yang pertama yaitu menentukan pertanyaan mendasar dulu, dan yang kedua yaitu adalah mendesain perencanaan proyek, dan yang ketiga menyusun jadwal, dan yang keempat monitor siswa, dan yang kelima menguji hasil, dan yang terakhir mengevaluasi pengalaman. Nah, kelebihannya dari model pembelajaran ini itu adalah bersifat terpadu dan kurikulumnya lebih sehingga tidak memudahkan tambahan gitu kan. Kemudian peserta didik bekerja terlihat dalam kegiatan dunia nyata. Nah, sedangkan untuk kekurangannya itu membutuhkan banyak waktu untuk membuat suatu karya tersebut, untuk membuat satu hasil tersebut kan. Nah, dan kemudian juga membutuhkan biaya yang cukup banyak. Mungkin itu saja teman-teman paparan mengenai mode pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.